سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في حمله حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأجلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya muliakan seluruh staf dan pegawai PLN, wabil khusus Bapak Eka selaku manajer, Alwi Albar, Bapak Imam, para sesepuh yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah, sebagaimana biasa di hari Jumat yang berkah ini kita membacakan tafsir Al-Quran Al-Karim, masih membahas tentang tafsiran surat Al-Fatihah, dan mungkin 2 atau 3 pertemuan lagi kita menyelesaikan daripada penafsiran surat Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah dalam kitab Sofat Tafsir ini dimulai dengan penafsiran Al-Lamana Al-Bari Jalla wa Ala kaifa yanbaghi an nahmadahu wa nuqaddisahu wa nuthni alaihi bima huwa ahluhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana selayaknya kita memujinya, mensucikannya, dan menyanjungnya dengan apa yang patut untuk disanjung. Jadi kalau pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang Allah berhak menerima pujian dan sanjungan tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, yang memiliki arti qulu ya ibadi idza aradtum syukri wa thanani alhamdulillah ushkuruni ala ihsani wa jamili ilaikum. Jadi arti atau tafsiran daripada segala puji milik Allah Sang Pencipta alam semesta itu maknanya adalah qulu ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku, apabila kalian ingin berterima kasih kepadaku dan menyanjungku, maka ucapkanlah kalimat alhamdulillah. Itu memiliki arti ushkuruni ala ihsani wa jamili ilaikum, yaitu berterima kasihlah padaku atau bersyukurlah kepadaku atas kebaikanku dan keindahanku yang aku berikan kepada kalian. Fa'ana Allah dzul 'azamati wal majdi wa su'dadi al-mutafarridi bil khalqi wal ijad. Maka saya adalah Allah yang memiliki keagungan, kemuliaan yang tersendiri, yang menciptakan dan mengadakan kalian dari ketiadaan menjadi ada. Rabbil insi wal jin wal malaikat. Allah adalah pencipta dan penguasa bangsa manusia, jin dan malaikat. Wa rabbis samawati wal ardin, dan Allah adalah pencipta dan pengatur langit dan bumi. Fathana'u wa syukru lillahi rabbil alamin duna ma yu'badu min dunih. Maka pujian dan sanjungan dan syukur kita kepada Allah yang menciptakan alam semesta dengan cara kita mengabdi dan beribadah kepadanya. Itu satu kepatutan untuk diibadati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh kita beribadah kepada selainnya. Yang berhak untuk kita ibadahi dia, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ay alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in wa amma fadluhu jami'al anami. Arti daripada Ar-Rahman Ar-Rahim yaitu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, di dalam hadis ada 100 rahmat Allah turunkan di bumi hanya 1.
Dari satu itu semua makhluk dibagikan kepada semua makhluk, sehingga singa dengan anaknya dia punya kasih sayang. Padahal singa hewan buas, karena sudah dikasih rahmat, kasih sayang. Manusia begitu juga, ibu dengan anaknya, dan seterusnya. Jadi 99 Allah simpan di mana? Di hari kiamat. Rahmat 99 disimpan di hari kiamat, satu sudah diturunkan di dunia. Itu riwayat. Nah, jadi tertulis di arsy-Nya Allah, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Wa fi riwayat ghalabat. Kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Itu termaktub di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini dikatakan bahwa makna Ar-Rahman Ar-Rahim yaitu kasih sayangnya Allah luas, meliputi segala sesuatu, dan karunia-Nya Allah itu tersebar kepada seluruh makhluk. Jami'al anam. Anam artinya makhluk. Semuanya dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kafir, yang musyrik, yang tidak pernah beribadah kepada Allah, itu pun Allah kasih rahmat di dunia. Nabi Ibrahim pernah mengundang satu orang penyembah berhala di rumahnya, mau diberikan makan. Ketika mau makan, Nabi Ibrahim mengatakan, ayo kul, bismillah. Ayo sebelum makan baca nama Allah dengan menyebut nama Allah. Dia mengatakan, saya ini penyembah berhala, saya bukan menyembah dan mengikuti agamamu, kata tamu tersebut. Nabi Ibrahim usir. Kalau gitu jangan makan di sini, keluar. Dia sudah keluar. Setelah orang tersebut keluar dari rumah Nabi Ibrahim, kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Allah menyatakan, kenapa kau mengusir tamu tersebut? Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb, dia tidak menyembah kepadamu, dia menyembah berhala. Maka Allah Ta'ala berfirman, ala sabilil hikayah, ya, dengan jalan cerita, bukan riwayat saya ceritakan. Allah Ta'ala menyampaikan, mewahyukan, wahai Khalil Ibrahim, itu dia umurnya sudah puluhan tahun, 70 atau riwayat 80 tahun. Saya beri makan dia selama itu. Selama itu saya berikan makan kepada dia sehingga dia bisa hidup sampai sekarang. Dan dia tidak pernah menyembah kepadamu. Nah sekarang engkau mengusir, tidak kasih makan, tidak ada hak engkau mengusir dia. Maka setelah itu Nabi Ibrahim mengejar orang tersebut, diajak kembali lagi ke rumah untuk makan. Nah ini kisah menggambarkan bahwa Allah punya kasih sayang itu bukan hanya kepada orang beriman di dunia ini, ya, tapi Allah bagi juga kepada orang kafir, kepada orang musyrik. Bahkan dikatakan dalam tafsir, kalau orang kafir buat kebaikan, ganjarannya lebih banyak di dunia, sehingga tidak tersisa di akhirat, dikasih berkali lipat. Lihat kalau orang kaya dari non muslim, kebanyakan yang paling kaya dari mereka, paling sukses dalam sisi keduniaan itu yang paling baik sama orang tuanya. Dia bakti kepada orang tuanya, Allah beri, Allah ganjar dia, Allah beri balasan. Kenapa balasan mereka lebih banyak di dunia? Karena mereka tidak dapat bagian di akhirat. Jadi semua yang di akhirat itu Allah tumpahkan di dunia kepada mereka. Kalau kita tidak orang beriman, dibagi dua, setengah dikasih di dunia, yang lain Allah simpan di akhirat. Dan Allah tahu mana yang lebih baik bagi kita. Berarti secara riwayat dan kisah ini kita bisa pahami bahwa rahmatnya Allah itu mencakup segala sesuatu, termasuk hewan, termasuk manusia, baik yang mukmin ataupun tidak mukmin. Semuanya diberikan rahmat oleh Allah SWT. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, semuanya dihentikan rezekinya. Tapi buktinya masih hidup banyak, dikasih makan, dikasih minum, dikasih kekayaan, dikasih kesehatan. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagian di akhirat gak dapat, kecuali beriman dulu. Nah, dia beriman baru dapat bagian rahmat di akhirat. Ini keyakinan.
Wa amma fadlu jami'il anam bima an'ama ala ibadihi minal khalqi wal rizqi wal hidayah ila sa'adati darain. Allah berikan nikmat kepada hamba-hambanya dari makhluk-makhluknya, rizki dan petunjuk, dari penciptaannya, dari rizkinya, dari petunjuknya, ila sa'adati darain, hingga mereka bahagia di dua tempat. Nah, orang yang sukses itu orang yang bahagia di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Kalau hanya sukses di dunia, di akhirat tidak sukses, tidak dikatakan orang sukses. Kita diajarkan doa yang sangat baik isinya, doa yang sangat indah isinya. Itu doa pamungkas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Nah, jadi orang sukses dia sa'adatud darain. Dia bahagia di dunia dan di akhirat. Fahuwa Rabbul Jalil, Azimur Rahmah Damimul Ihsan. Allah itu pencipta yang maha agung, yang begitu besar kasih sayangnya dan langgeng dan terus menerus Allah Ta'ala berikan ihsan, kebaikan. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin ay huwa subhanahu al-maliku lil jaza wal hisab al-mutasarrif. Huwa subhanahu al-maliku lil jaza wal hisab al-mutasarrif fi yaumiddin tasarruf al-maliki fi mulki. Nah, arti dari maliki yaumiddin artinya adalah dia Allah Subhanahu wa taala raja dan penguasa di hari pembalasan, di hari perhitungan, dan dia menguasai di hari pembalasan tersebut sebagaimana raja berkuasa di dalam kerajaannya. Makanya digunakan istilah Malik. Malik itu raja. Jadi raja, Malikul Muluk, raja yang sesungguhnya Allah. Karena kekuasaannya sampai nanti di yaumul qiyamah. Raja yang di dunia sebatas di dunia. Sehingga diberikan nama Malikul Muluk haram. Punya anak laki-laki, kasih nama nih bagus nih, Malikul Muluk. Itu nama Allah, paten, gak bisa dipakai oleh makhluk. Kalau Al-Malik atau Malik masih bisa Malik ya. Malik. Tapi Malikul Muluk kesepakatan ulama tidak boleh digunakan sebagai nama apapun. Karena sang maharaja itu yang paten itu, yang berhak memiliki nama itu Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin bisa dibaca dua. Kemarin kita ajarkan Maliki yaumiddin bisa, Maliki yaumiddin juga bisa. Yauma la tamliku nafsun li nafsi syai'a wal amru yauma idzin lillah. Di hari kiamat, di hari pembalasan, tidak ada seorang pun memiliki kemampuan untuk menolong orang lain. Ya, tidak ada orang memiliki kemampuan memberikan manfaat kepada orang lain illa biiznillah, kecuali izinnya Allah. Nah, salah satu orang yang punya jabatannya masih bermanfaat di hari kiamat, punya kedudukan yang masih bermanfaat di hari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW. Salah satu bukti adalah beliau masih diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Nah, syafaat itu kan pertolongan. Di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Ta'ala berfirman, ya, di hari itu tidak ada seorang pun berbicara dengan Allah illa man azina lahu rahman. Nah, ada kecuali. Semua tidak ada yang berbicara dengan Allah di hari kiamat illa, kecuali. Berarti ada orang yang berbicara dengan Allah. Istifna. Illa man azina lahu, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Sang Maha Penyayang. Orang itu siapa waktu itu yang diizinkan berbicara dengan Allah? Satu orang, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu anbiya wal mursalin gak bisa bicara. Coba pikirkan, ini para nabi, para rasul. Di situ ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, terus siapa? Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Semuanya dia memiliki kiamat gak bisa bicara. Kenapa? Takut. Dan memang Allah tidak izinkan. Hanya satu yang bisa diizinkan berbicara, illa man adina lahu,
umatnya, apalagi mikirin kita. Karena mereka selamat, alhamdulillah. Itu hari kan dikatakan di dalam Al-Quran, Yauman abusa qamtarira. Ini kalau diartikan secara teks artinya tidak baik, ya. Hari di mana Allah bermuka asam. Hari di mana Allah bermuka asam. Karena menunjukkan ekspresi kemarahan. Dan dikatakan tidak ada kemurkaan Allah yang paling besar seperti yang ada di yaumil qiyamah. Dan Allah tidak akan marah seperti marah yang sama ketika terjadi di hari kiamat, baik sebelum maupun sesudah. Nah, karena keadaan semacam itulah mereka khawatir, mereka takut. Mereka sudah selamat, alhamdulillah. Tapi Nabi Muhammad SAW mikirin umatnya, berpikir bagaimana mereka selamat. Maka Rasulullah yang berbicara mewakili seluruh manusia. Ada fil hadis Nabi katakan, ana khatibun nas yaumal qiyamah. Saya adalah perwakilan seluruh manusia yang berbicara dengan Allah di hari kiamat. Ana khatibun nas lillahi yaumal qiyamah. Nah, jadi di sini dikatakan tidak ada satupun manusia yang memiliki kemampuan untuk menolong kepada yang lain. Wal amru yauma izin lillah. Semua kekuasaan pada hari itu milik Allah. Tapi Allah bagi kepada orang-orang yang dipilih. Ada Nabi Muhammad SAW di situ. Kemudian Nabi bagi lagi kepada orang-orang yang Nabi cintai. Ada ahlul bait Nabi di situ. Ada para aulia di situ. Ada para sahabat di situ. Tergantung pilihan Nabi Muhammad SAW. Ada di hadis dikatakan, Allahu mu'ti wa ana qasim. Allah yang bagi karunia itu dan saya, Allah yang beri karunia itu dan saya yang membaginya. Bainakum, di antara kalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ay nakhussuka ya Allah bil ibadati wa nakhussuka bi talabil i'anati fala na'budu ahadan siwaka laka wahdak nadhillu wa nakhda'u wa nastakinu wa nakhsha'u wa iyyaka rabbana nasta'inu ala ta'atika wa maradatika fa innaka al-mustahiq likulli ijlalin wa ta'zimin wa la yamliku qudrata ala aunina ahadun siwaka. Kemudian dilanjutkan tafsiran daripada firman Allah Ta'ala di ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepadamu lah kami beribadah dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Nah, ini firman walaupun dia singkat, tapi ada ulama menjelaskan jadi satu kitab yang halamannya hampir 1000 lembar. Hanya membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi satu kitab berjudul Madarijus Salikin, ditulis oleh Ibnu Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Membahas firman tersebut, dibahas, dikaji, dijelaskan secara spesifik hampir 1000 lembar. Karena memang intisari surah Fatihah juga masuk di kalimat itu. Coba kita pahami runtutannya. Di sini Allah katakan kalian ibadah dulu baru minta tolong. Artinya doa sama Allah Ta'ala, mau minta tolong doa itu harus muhasabah diri. Kenapa gak digabungkan? Nah, kamu kewajiban yang Allah wajibkan kau tinggalkan, terus kau tuntut Allah untuk kabulkan doamu. Kita disuruh mengabdi dulu kepada Allah, baru Allah tolong. Bukan minta tolong dulu kepada Allah, setelah ditolong baru mengabdi. Mengabdi dulu baru minta tolong. Taat dulu. Di surat At-Taurah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, takwa dulu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, baru Allah kasih jalan keluar. Jadi kalau ada problem, yang pertama kali untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita, ingat kepada Allah, ibadah. Ada masalah, sholat, habis sholat doa.
bukan makin jauh dengan Allah, karena solusinya di Allah. Yang bisa selesaikan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah berbicara kekuasaan Allah, tidak ada yang dikatakan tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa fi riwayah ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Nah, ini luar biasa firman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami beribadah dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Bukan kepadamu kami minta pertolongan, baru kepadamu kami ibadah. Terbalik, ibadah dulu baru minta pertolongan. Rajin. Kemudian dinyatakan di sini, kami khususkan kepadamu ya Allah dengan ibadah, dan kami khususkan kepadamu dengan meminta pertolongan. Fala na'budu ahadan siwa, maka kami tidak beribadah kepada apapun kecuali kepadamu. Laka wahda, engkau maha tunggal. Nadhillu wa nakhda'u wa nastakinu wa nakhsha'u, kami menghinakan diri kami. Ya, kita ibadah terbaik yang menghinakan diri kita di hadapan Allah, sholat. Karena ada satu posisi namanya sujud. Anggota tubuh yang paling mulia, wajah ini diletakkan di tempat yang paling hina, tempat pijakannya kaki. Kita makin merendah di hadapan Allah, makin mulia di sisi Allah. Makanya kan dilarang manusia itu merasa suci, merasa besar. Dia kalau merasa suci, merasa besar, maka dia makin jauh dengan Tuhan. Dia makin jauh dengan Allah. Tapi sebaliknya orang yang merasa terhina, merasa rendah, tawadhu, tidak ada sifat-sifat sombong dalam dirinya, tidak ada ujub, di saat itulah dia menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsep ibadah seperti itu. Kenapa sujud paling dekatnya hamba dengan Allah? Bukan ruku, bukan berdiri. Kita sholat, posisi ada berdiri, ada posisi ruku, ada posisi sujud. Tapi dalam hadis yang Nabi katakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a fi. Paling dekatnya hamba di sisi Allah di saat dia sujud. Terbanyaklah doa di dalam sujud tersebut. Posisi sujud paling dekat dengan Allah. Dekat di sini bukan dekat tempat, tapi kedudukan, pangkat. Karena posisi itulah posisi paling hinanya manusia. Posisi paling hinanya manusia. Kita berdiri, posisi itu bukan posisi yang menunjukkan kehinaan diri kita. Kita ruku juga masih belum masuk ke situ. Tapi ketika sujud, itu sudah bentuk daripada simbol kehinaan diri seorang hamba di hadapan Allah. Makanya buahnya itu harus terbawa sampai luar sholat. Dia keluar dari sholat jadi orang yang rendah hati. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang kalau jalan di muka bumi rendah hati, hauna. Ya karena sehebat-hebatnya manusia, hakikatnya tidak dimiliki, dia tidak memiliki apa-apa. Dia lemah. Yang dulu muda jagoan, gagah, semua satu kampung takut. Badannya gagah, berani. Tapi kekuatan itu gak abadi. Nanti kalau usia 80 tahun, 90 tahun, sudah tidak punya kekuatan lagi. Yang mengandalkan kepintaran akalnya, ada masa tua, masa pikul. Ma'adallah, bisa hilang. Atau di waktu saat itu juga bisa hilang. Allah cabut akalnya, hilang ilmunya sesaat. Khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu lemah. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kami ciptakan manusia itu dalam keluh kesah. Jadi kita ini hamba, begitu. Hamba ya hamba. Hamba bukan malik, bukan raja. Hamba bukan penguasa. Hamba bukan pemilik. Hamba dimiliki, bukan memiliki. Hamba diatur, bukan mengatur. Hamba dihinakan, bukan dimuliakan. Itu konsep ibadah dalam sujud. Jadi kalau sujud kita pahami luar biasa. Nah,
Orang yang hidup hatinya bersih, hidupnya enak. Dia sudah dapat surga di dunia sebelum di akhirat. Ada orang sukses dia gak iri hati. Ada orang hinakan dia tidak tersinggung. Ini konsep yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yamliku qudrata ala aunina ahadun siwa ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dilanjutkan, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dulluna, dalla yadullu, dullana wa arsyidna ya Rabbi ila tariqik al-haq wa dinikal mustaqim. Nah, ini bentuk doa. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami ke jalanmu yang hak dan agamamu yang lurus. Wa tsabbitna 'alal Islam, yaitu kokohkanlah kami di atas agama Islam. Kita diajarkan minta kepada Allah doa agar kokoh keimanan kita sampai meninggal dunia. Itu doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kalau meninggal dalam keadaan seperti itu, husnul khotimah, dalam keadaan Islam wal iman. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah ba'da tulil umur wa sihah wal afiyah. Ya, setelah panjang umur, sehat dan afiat. Alladzi ba'athta bihi anbiya'aka wa rusulaka wa arsalta bihi khatamal mursalin waj'alna mimman salaka tariqal muqarrabin siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kokohkan kami ya Allah di atas agama Islam, agama yang telah Engkau utus dengannya para nabi-Mu dan para rasul-Mu, dan Engkau utus dengan membawa agama tersebut khatamal mursalin, yaitu nabi penutup. Jadi semua para nabi agamanya Islam. Ya, semua para nabi agamanya Islam. Tidak disebut dengan agama yang lain. Itu kepercayaan di dalam agama kita, semuanya Islam, dan semuanya memiliki ajaran akidah yang sama. Akidah yang sama, tidak ada yang berbeda. Yang beda hanya masalah ahkam. Dua tidak berubah, masalah akidah, masalah akhlak. Antara Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sama, akidahnya sama, akhlaknya juga sama. Tapi yang beda apa? Hukum. Coba baca Al-Quran, Nabi Sulaiman itu diceritakan di dalam istananya ada patung-patung makhluk hidup. Di syariat mereka boleh, di syariat Islam tidak boleh patung makhluk hidup. Kemudian juga diceritakan khamar di awal Islam, dia hukumnya adalah tidak haram karena sudah jadi tradisi di situ. Allah pelan-pelan mengharamkan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Turun ayatnya. Tapi ada orang-orang yang akal sehat enggak minum walaupun belum haram. Seperti Nabi kita Muhammad SAW tidak minum, Imam Ali bin Abi Thalib tidak minum, dan beberapa juga sahabat tidak minum karena mereka melihat itu tidak baik, walaupun hukumnya belum ada. Hukumnya, keharamannya itu belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tariq man tafaddalta alaihim bil jud wal in'am, yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka, jalan yang dimana Engkau memberikan karunia kepada mereka dengan jud sifat dermawannya Allah, wal in'am, dan juga Allah memberikan banyak sekali nikmat untuk bisa menempuh jalan tersebut. Jalannya siapa di situ? Minan nabiyyin, jalannya para nabi. Kalau mau sa'adatul darain, bahagia dunia akhirat, kita ikuti jalan para nabi. Bagaimana untuk tahu jalan para nabi? Lewat para ulama, para aulia, para soleh. Mereka menerjemahkan jalan hidupnya para nabi. Walzam kitabullah wa sunnatan waqtan hadakallah bil aslafi. Ikutilah jalan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya? Ikuti para aulia dan soleh.
Allah akan berikan bimbingan kepada mereka menerjemahkan Al-Quran, mereka menerjemahkan hadis Nabi lewat perbuatan mereka. Dan Al-Quran dan hadis Nabi itu menggambarkan perbuatannya para Nabi, para Rasul. Wasiddiqina, jalan para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik siapa? Nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Allah berfirman, itulah teman terbaik. Teman terbaik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai. Maghdub, waladdallin, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Aila taj'alna ya Allah min zumrati a'da'i al-ha'idin 'anis siratil mustaqim, yaitu ya Allah jangan kau jadikan kami daripada kelompok musuh-musuhmu yang menyimpang dari jalan yang lurus. As-salikin ghairi al-manhaji al-ghawim, yang mereka menempuh jalan bukan jalan yang lurus. Minal Yahud al-maghdub, yang dimurkai di situ adalah Yahud, orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu beda dengan Bani Israel ya. Bani Israel dengan Yahudi itu beda. Yahudi itu ideologi. Tidak berarti Yahudi itu pasti orang-orang Bani Israel. Nasab para nabi itu eksistensinya tidak ada. Gak ada keturunan nabi-nabi, itu gak ada, kecuali keturunan Nabi Muhammad. Itu khususnya. Cari keturunan Nabi Musa, gak ada. Keturunan Nabi Ismail, Nabi Ismail lewat siapa? Nabi Muhammad. Jadi para nabi Allah Ta'ala sengaja membuat keturunan mereka itu tidak eksis, agar orang-orang Yahudi tidak mengklaim mereka anak turunannya para nabi. Kecuali satu saja yang masih eksis nasabnya, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi katakan kullu nasabin wa hasabin yang munqati' yaumal qiyamah ila nasabi wa hasab. Setiap nasab dan sebab terputus sampai hari kiamat, terputus semua, kecuali nasab dan sebabku, kata Nabi Muhammad SAW. Nanti kan ada satu tokoh yang memimpin dunia, dia membawa kedamaian, dia membawa kemakmuran, dia menyatukan seluruh umat Islam dan orang-orang non-muslim pencinta kepadanya. Siapa dia? Al-Imam Mahdi. Imam Mahdi itu, kalau ada kelompok yang mengingkari bahwa tidak ada keturunan Nabi atau keturunan Nabi tidak eksis lagi, maka Imam Mahdi lahirnya lewat di mana? Sedangkan Imam Mahdi itu hadis-hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang. Nabi katakan Al-Mahdi min zurriyati min auladi Fatimah. Al-Mahdi adalah turunanku dari anak turunan Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, berarti ini menegaskan eksistensi nasab Nabi Muhammad masih ada. Itu bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Jadi orang-orang Yahudi yang mengaku anak atau turunan para nabi itu hanya klaim. Mereka bukan keturunan para nabi. Para nabi itu kembali juga nasabnya sampai sama dengan jalur Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim Babilonia, bukan orang Palestina. Babilonia masuk wilayah Irak di Mosul. Kemudian punya anak Nabi Ismail, Nabi Ishak. Berarti keturunan Nabi Ibrahim, bukan asli orang Palestina. Nanti kan diklaim oleh Yahudi, kami adalah orang-orang yang memiliki suku yang paling banyak para nabi di situ. Para nabi itu hijrah ke situ, bukan orang asli di wilayah tersebut. Sehingga klaim dari orang Yahudi itu terbantahkan dengan hal tersebut. Nanti Nabi Ismail menikah dengan Bani Jurhum, perempuan dari suku Yaman. Jadi orang-orang Makkah asli itu mereka punya darah Yaman. Sehingga Nabi Muhammad disebut Nabi Yaman, Nabi Yaman. Karena ibu, dari pihak ibu, dari perempuan istrinya Nabi Ismail, itu mereka pendatang dari Bani Jurhum yang asalnya dari Yaman, hijrah ke tempat tersebut. Dulu Makkah belum ada penghuni.
Orang pertama yang bermukim di situ adalah Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam. Bani Jurhum datang, ada air di situ Zam-Zam, jadilah kehidupan di situ, bermukim di situ, menikahlah Nabi Ismail dengan gadis-gadis dari Bani Jurhum, lahirlah turunan kaum Quraisy di situ. Disitulah nanti terlahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan jalan daripada Yahudi maghdub alaihim yang dimurkai, awin Nasara ad-dallin. Ini bedanya Yahudi dengan Nasara. Kalau Yahudi mereka sudah mengetahui Islam itu benar tapi mengingkari. Makanya di sini Allah katakan Allah murka kepada mereka karena sudah mengetahui kebenaran tapi mengingkari. Beda dengan Nasrani, ada oknum yang merubah. Kalau tidak ada oknum yang merubah, Nasrani itu akan masuk sama kepada ajaran Islam. Ada oknum setelah masa Nabi Isa, setelahnya, mereka mentahrif dan mentabdil. Nah ini di surat Fatihah tafsirannya seperti itu. Dikatakan Nasara dhalin, sesat. Yahudi maghdub, dimurkai. Nah cuma ini kan bab, namanya bab akidah, bukan dibahas ke bab sosial. Kalau sosial kita dilarang menyakiti hati siapapun. Maksudnya kita pahami di sini, Allah nyatakan orang Nasrani sesat. Jangan di luar panggil ya Nasrani sesat. Kita gak bahas itu. Kita diperintahkan berbuat baik kepada siapapun. Tapi ini bab keyakinan sesama kita harus yakin seperti ini. Tapi ketika sosial, kita diperintahkan al-ihsan, berbuat baik kepada mereka. Jadi jangan dibawa bahasa ini ke luar. Manggil mereka dengan sebutan tersebut. Ya kafir, ya dhal, wahai kafir, wahai sesat. Dan diajarkan itu oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menanamkan kasih sayang. Kalau boleh mereka itu diajak pelan-pelan, dikasih dakwah dengan akhlak. Bagaimana sih pandangan ayah kepada anak? Begitulah pandangan Nabi Muhammad kepada manusia. Orang tua kepada anak. Nah, jadi kadang-kadang disalahpahami bahasanya yang di Al-Quran dibawa ke sosial. Jadi kasar, jadi menyakiti hati orang. Ini dibahas keyakinan. Kita tanamkan dalam hati keyakinan ini. Tapi bukan dalam interaksi sosial kita bawa. Itu. Kita tetap berbuat baik. Alladzina dhallu 'ani syari'atika, yang mereka menyimpang dari syariatmu al-qudsiyah yang suci, fastahaqqul ghadaba wa la'nata al-abadiyah. Allahumma amin. Maka mereka berhak mendapatkan kemurkaan Allah dan laknat. Laknat artinya dijauhkan dari rahmatnya Allah. Al-abadiyah yang kekal. Allahumma amin. Kalau mereka masuk Islam, semua kesalahan mereka dihapus. Misalnya ada non-muslim, ya, mereka sudah menikah secara agama mereka, agama Nasrani atau Yahudi misalnya, kemudian masuk Islam, maka pernikahannya tidak perlu diulang. Pernikahannya pakai cara Nasrani sudah dimaafkan oleh Allah. Itu rahmatnya Allah Ta'ala. Tidak perlu diulang, dimaafkan. Kalau mau tajdid boleh. Tajdid apa? Mengulang lagi gak ada masalah. Kalau pertanyaannya seperti itu, boleh tidak mengulang lagi nikah secara Islam? Boleh. Tapi seandainya mereka tidak mau, sudah masuk Islam, itu sudah jadi pernikahan yang dimaafkan sebelumnya. Wa masalah, diampuni semua dosa mereka yang lalu, termasuk menikah secara non-muslim. Masalah punya yang telah lalu. Allah mengampuni orang yang masuk Islam. Masalah segala sesuatu yang telah lalu, termasuk pernikahan. Nah ini sudah selesai tafsiran surat Al-Fatihah. Itu sudah beberapa pertemuan membahas surat Al-Fatihah. Masih ada 2 bab lagi. Di pertemuan berikut kita bahas masalah analisis kesastraan di dalam surat Al-Fatihah, namanya Al-Balaghah. Setelah itu Al-Fawaid, faedah, baru selesai dari penafsiran surat